Bismillahirrahmanirrahim. Video ke-30. Nasihat untuk pemberi wejangan. Aku renungkan berbagai hal yang terjadi di majelis nasihat-nasihat, yang disangka oleh orang-orang awam dan ulama-ulama yang bodoh sebagai ibadah yang mendekatkan kepadanya. Padahal itu adalah tindakan mungkar dan jauh darinya. Yaitu bahwa seorang yang membacakan Al-Quran bernyanyi-nyanyi dalam bacaannya, dan mengeluarkan nada bacaannya menjadi nyanyian. Sedangkan pemberi kajian wejangan melantunkan dengan penuh girang syair-syair Majnun Laila, sehingga ada orang yang kemudian bertepuk tangan, ada lagi yang sampai merobek-robek pakaiannya, dan mereka menyangka bahwa itu adalah satu bentuk mendekatkan diri kepadanya. Sudah diketahui bahwa nada-nada yang mereka pakai kala membaca Al-Quran ini tak ubahnya seperti musik, yang menjadikan jiwa kegirangan dan senang. Padahal mengupayakan hal yang mengakibatkan kerusakan adalah suatu kesalahan yang besar. Dan para juru nasihat harus ditegur dalam masalah ini. Demikian pula dengan orang-orang yang memberi wejangan di kuburan-kuburan. Mereka menggugah kesedihan pendengar, agar tangisan kaum wanita menjadi-jadi, sehingga mereka pun akan mendapatkan imbalan atas hal itu. Sekiranya mereka ini memerintahkan untuk bersabar, tentunya kaum wanita tidak akan menginginkan hal itu. Ini adalah hal yang bertentangan dengan syariat. Di antara para pemberi wejangan, ada yang berbicara berdasarkan metode marifat dan cinta kepadanya. Lalu engkau lihat orang yang berprofesi sebagai tukang pintal pakaian, dan orang pasaran yang tidak tahu fardu-fardu sholat, mereka sampai merobek-robek pakaiannya, dengan dalih sebagai kecintaan kepada Allah. Orang yang keadaannya bersih dari mereka, yakni yang paling solih di antara mereka dengan wahamnya, dia menghayalkan sosok yang dia kira sebagai sang pencipta, sehingga kerinduannya padanya membuatnya menangis karena mendengar keagungan, rahmat, dan keindahannya. Padahal apa yang mereka bayangkan itu bukanlah zat yang seharusnya disembah, karena Allah yang berhak disembah tak dapat terwujud dalam hayalan. Setelah pemaparan di atas, kita mengetahui bahwa menjelaskan kebenaran kepada orang awam itu sangatlah sulit. Hampir-hampir mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan pahitnya kebenaran. Hanya saja seorang juru dakwah diperintahkan agar dia tidak melampaui kebenaran, dan tidak meniti jalan yang membuat orang menjadi rusak. Akan tetapi dia harus menarik mereka menuju hal yang benar dengan cara yang paling halus, dan ini membutuhkan suatu kelihayan, karena di antara orang awam ada yang tertarik dengan tutur kata yang bagus, ada lagi yang tertarik dengan isyarat, dan ada juga yang menjadi tunduk melalui bait syair. Orang yang paling membutuhkan pengetahuan mengenai balaghah adalah seorang pemberi nasihat, agar dia bisa menghimpun keinginan-keinginan mereka. Akan tetapi dia harus memperhatikan apa yang lazim dan wajib, dan menggunakan lafaz yang boleh disampaikan kepada mereka seukuran kadar garam dalam makanan. Kemudian setelah itu dia menarik mereka dengan menjelaskan hal-hal yang menjadi keharusan atas mereka dan mengenalkan kepada mereka jalan yang hak. Dulu ada sekelompok kaum salaf yang melihat cerita campur aduk yang dilakukan oleh juru cerita, maka mereka pun melarang orang-orang untuk menghadiri majelis mereka. Dan pada saat sekarang ini hal semacam ini tidak bagus sama sekali, karena dulu orang-orang pada zaman itu sibuk bergelut dengan ilmu, sehingga mereka memandang bahwa menghadiri majelis ahli cerita akan menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Sedangkan pada saat sekarang ini, yakni pada zaman penulis, apalagi zaman sekarang, banyak orang berpaling dari ilmu, maka majelis yang paling bermanfaat untuk orang awam adalah majelis nasihat, karena itu akan menjauhkannya dari dosa dan mendorongnya untuk bertaubat. Kekurangan ada pada juru cerita, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah.